nyanyikan lagu kebesaran Tuhan. Bapa kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Setiap kita nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, yes, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sorakan haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkat tanganmu, katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin Tuhan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Musik puji Tuhan. Yes. Kita mau bernyanyi, melompat memuji nama Tuhan, karena Dialah Tuhan yang baik untuk setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Lebih keras lagi suaranya, come on. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. One more time, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Yes. Sorakan haleluya. Karena Dialah Tuhan Allah kita yang besar, yang luar biasa dan yang mulia. Teriakan haleluya. Yes. Three, go. Setiap kita bernyanyi memuji Tuhan, sama-sama katakan. Terangmu yang telah ubah hidup
jadikan aku ciptaan baru, melangkah tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama lagi Tuhan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku Tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. keagungan-Mu Tuhan. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Nama yang besar, nama yang layak ditinggikan, nama yang mulia. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Come on, let's sing. To God be the glory. Let's go. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. let's go. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus Kau mulia. Haleluya. Nama-Mu yang termulia Bapa, nama-Mu yang kami agungkan, nama-Mu yang kami puji sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian hormat kami hanya bagi Engkau Raja kami yang layak kami tinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bawa kami terus dekat dengan hadirat-Mu ya Bapa. Bawa kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, ini rindu kami ya Bapa.
sama-sama katakan. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu Tuhan, mengikuti kehendak-Mu, oh, ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Oh, sedekat itu hadirat-Mu Bapa. Amin Tuhan. Teramat berharga, Segalanya bagiku, segalanya bagiku. oh, nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Biarlah setiap nafas kami memuliakan-Mu Tuhan. Segenap hidup kami menyembah-Mu Yesus. Sama-sama katakan. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu Tuhan, segenap hidupku. Pilih lagi, oh, setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Segalanya bagiku, amin Tuhan. Oh, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan. Sekali lagi katakan, besarnya kuasa dikaruniakan bagiku. Oh, hadirat-Mu dekat
padamu, menikmati suaramu yang lembut mengalir dalam hati kami, yang lembut mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh rasakan damainya kami dekat denganmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sedekat itu hadiratmu Bapa, teramat berharga, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saja katakan pujian ini, sampaikan rindu. Kan itu amin Tuhan, terasa berharga, segalanya bagiku. Yesus, Yesus, sempurna dalamku, amin Tuhan. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Angkat hatimu, katakan sedekat itu hadiratmu Bapa, teramat berharga. Kau segalanya bagi kami Tuhan, segalanya bagiku. nyata kasih-Mu sempurna dalamku, amin. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagi. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagi. Sekali lagi katakan, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Makasih Bapa buat pagi hari. Memang Kau yang layak dimuliakan. Memang Kau yang perlu kami sujud. Hanya Engkau lah yang kami harapkan daripada Engkau. Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Raja dalam hidup kami. Amin. Bapak, kalau pagi ini kami hadir, Bapak, kami memuliakan nama, kami meninggikan nama. Engkau sangat berarti dalam hidup hamba. Engkau sangat berarti dalam kehidupan kami pagi ini. Tanpamu Yesus, kami tidak ada apa-apa. Tanpamu Bapa, kami tidak bisa berbuat apa. Tapi karena kasih-Mu, karena Engkau telah menolong kami ada pagi ini bersama-sama. Makasih Bapak. Pagi ini kamu mau dengarkan sebagian isi hati. Biar pagi ini Bapak, firman yang akan ditaburkan
menjadi sesuatu untuk merubah hidup kami. Seperti kehendak-Mu ya Bapak. Makasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juli ya Bapak Ibu. Tema di bulan Juli, hidup berbuah dalam kebenaran. Tema besarnya ya Bapak Ibu. Nah di minggu keempat ini saya mengambil tema Living to Glory God Bapak Ibu. Hidup untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, kalau memuliakan Allah dalam kondisi kita senang, mungkin kita bisa ya Bapak Ibu. Dalam kondisi happy, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Tapi kalau dalam kondisi terjepit, dalam kondisi bermasalah, ada masalah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa memuliakan Allah? Itu pertanyaan pagi hari ini. Kalau kita dalam, doa kita dijawab, kita bilang puji Tuhan. Glory, itu memang Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Waktu doa kita sudah dijawab Bapak Ibu. Tapi waktu doa kita masih belum dijawab. Apakah kita bisa berkata glory bagi Tuhan? Apakah kita bisa bicara bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita? Kita mau belajar Bapak Ibu. Walaupun kita dalam masalah yang berat. Walaupun masalah kita ada, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, dunia ini semakin hari semakin mengkhawatirkan Bapak Ibu. Sebagian orang di sana Bapak Ibu, di dunia selalu mengatakan hari ini hari yang tidak baik-baik. Tapi kita pagi ini Bapak, kita adalah anak-anak raja yang ada di dalam Kristus. Kita yakin bahwa Kristus itu tetap memelihara kita. Kita tetap bersyukur kepada Kristus karena Kristus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saya di pasar Tanah Abang itu Bapak Ibu. Kalau saya datang ke langganan-langganan di dalam Bapak Ibu. Kalau saya tanya, rame enggak? Waduh, sepi banget. Jangankan ada yang beli untung cuan. Panglaris aja belum katanya. Kata-katanya selalu yang keluar kata-kata yang negatif. Kadang-kadang ngamuk sama pemerintah. Kadang-kadang kata-katanya enggak ada ucapan syukur Bapak Ibu. Tapi pagi ini saya yakin jemaat yang hadir pagi ini dalam segala hal kita mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kita mengucap syukur dalam segala hal Bapak. Kasih colek sebelah. Ya Bapak Ibu, apapun boleh terjadi. Memang kita ada di dunia ini, tapi kita bukan milik dunia. Kita milik Tuhan. Amin. Kita milik Tuhan Yesus. Raja kita itu Tuhan, Yesus. Kita anak-anak kerajaan. Anak yang Bapak kita itu Yesus Kristus. Jadi kita gak usah ikut larut dalam keadaan dunia ini. Gak bisa Pak Edi, lah kan kita masih di dunia, betul. Sama Bapak Ibu, saya juga masih di dunia. Saya masih ada di sini, masih ada di dunia nih. Bukan ada di tempat lain, tapi itu memang ada di dunia. Tapi bagaimana kita tetap percaya bahwa Kristus itu Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Serba sulit, tapi kita tetap memuliakan Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu tetap memelihara kita. Tuhan itu selalu menolong kita. Kita pagi ini mau melihat bahwa Tuhan itu baik. Kita mau lihat bahwa Tuhan itu yang kita sembah di dalam nama Yesus itu bukan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang telah menembus hidup kita. Makanya kita selalu memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kata memuliakan itu dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia itu meninggikan, Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani ini enggak ada, Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani disebut juga kabet atau kabot. Itu berarti memuliakan, menghormati dan menjunjung tinggi, memuji kemegahan, Bapak Ibu. Dalam masyarakat Yahudi, kemuliaan berarti sesuatu yang berbobot, sesuatu yang bernilai tinggi. Jadi kemuliaan Allah berarti menganggap Allah sangat berharga dan layak dihormati dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya di tembok ini kita memuliakan Allah. Benar, kita memuliakan Allah. Tetapi bagaimana hidup kita di luar sana, waktu kita bekerja, waktu kita berhubungan dengan teman-teman, waktu kita berhubungan dengan tetangga, kehidupan sosial kita, apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Atau cuma hari Minggu aja kita memuliakan Tuhan? Kita tuh semangat, sorak-sorai, begitu dahsyat. Tapi di luar sono kalau ngadepin masalah, nggak ada tuh Bapak. Nggak ada yang seperti di 4 tembok ini kita bersorak-sorai. Tapi Bapak Ibu, kata yang dipakai, setiap kehidupan kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani. Kita mau lihat dalam bahasa Yunaninya, sedikit belajar Bapak, ini pengantar Bapak. Apa yang dipakai dengan kata memuliakan? Di situ ada kata, kalau tulisannya dosajok, kalau dibacanya dosajo Bapak Ibu. Beda ngucapinnya dengan tulisan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah sama dengan bahasa Ibrani, memuliakan, meninggikan, memuji. Dalam kata dosa artinya memuliakan, kehormatan dan kemegahan. Dalam bahasa Yunani kalau disimpulkan Bapak Ibu, memuliakan berarti menyatakan memelihara kemuliaan Allah baik melalui perkataan maupun tindakan. Sama Bapak Ibu, hampir mirip-mirip. Kita itu hidup bukan hanya di 4 gedung ini kita memuji, tapi bagaimana implikasi kita di luar sana. Karena di luar sana lebih dahsyat gitu ya, yang kita hadapi masalah kita. Tapi kita mau tetap berkata, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, melalui apa kita memuliakan Allah? Saya ambil satu ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 31 Bapak Ibu. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, bukan waktu kita senang, bukan waktu kita makan kita mengucap syukur. Tapi dalam segala hal dalam kehidupan kita harus mengucap syukur. Kata Rasul Paulus dalam kitab ini Bapak Ibu, intinya adalah bahwa kemuliaan berarti menjadi pusat dan tujuan kita sebagai orang percaya, tidak hanya dalam gereja, tapi dalam aktivitas kita sehari-hari, kita harus tetap memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu kita bisa memuliakan Allah? Next, kita melalui perkataan dan perbuatan. Kolose 3 ayat 7 Bapak Ibu, saya bacakan. Kolose 3 ayat 7. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan dalam hidup kita? Kita lakukan sesuatu. Apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita perbuat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tadi pagi kasih contoh gini Bapak Ibu. Kalau saya katakan saya cinta sama istri saya,
Dia satu-satunya wanita dalam hidup saya. Tidak ada lain dalam hidup saya. Ini rayuan gombal nih. Dia satu-satunya wanita yang luar biasa. Wah, tidak ada wanita lain selain istri saya. Saya sangat mencintai dia. Dia cantik, dia pintar. Wis. Dia selalu menolong saya. Itu perkataan saya nih Bapak Ibu. Tapi pada satu kali istri saya membuat saya kesal Bapak Ibu. Tadi pagi dia bilang gini, teman-teman bilang, Pak Edi sering dimarahin ya sama Bu Hana ya. Terus bagaimana Pak Edi kalau dimarahin sama Bu Hana? Kesel enggak? Emosi enggak? Lah, pertama kan saya udah berkata sama hidup saya sangat mencintai dia sama istri saya. Dia cantik wanita yang luar biasa. Tapi waktu saya menghadapi pasangan saya, tidak sesuai dengan kehendak saya. Bapak Ibu, apakah saya tetap mencintai dia? Ya, saya tetap mencintai. Bapak Ibu yang pasangan pagi ini, kalau Bapak menyatakan bahwa istri Bapak wanita yang tercantik, wanita yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Pada satu kali bapaknya istri melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Bapak, apakah Bapak Ibu, Bapak tetap mencintai istrinya? Aduh, itu saya harus pikir 2 kali tuh Pak. Kau lagi suka sih gampang Pak. Kau lagi nggak ada masalah sih gampang Pak. Mengatakan saya cinta dia. Dia wanita cantik satu-satu. Tapi kalau udah masalah Pak, sulit untuk berkata bahwa dia wanita tercantik dalam hidup saya. Kalau itu Bapak Ibu, berarti perkataan dan perbuatan kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kasih tahu yang pasangan, tuh makanya walaupun dalam kondisi apa tetap berkata cantiklah sama saya. Kalau orang Kristen berkata bahwa saya memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Orang yang bikin jengkel saya. Orang yang membuat sakit hati saya. Membuat saya hancur hidupnya. Tapi pas ketemu orangnya Bapak Ibu, apakah kita bisa mengampuni orang itu? Apakah maukah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita sudah belajar bagaimana mengasihi, bagaimana memaafkan, bagaimana menerima orang. Tapi Bapak Ibu prakteknya gak semudah itu. Kadang kita berkata manis. Tapi Bapak Ibu dalam perbuatan kita, tindakan kita, kadang tidak mencerminkan kemuliaan Allah bagi kita. Orang percaya kadang-kadang kalau memaki orang itu lebih parah daripada orang dunia. Lebih sadis kalau ngomongnya. Termasuk saya. Saya pernah satu kejadian Bapak Ibu. Ada langganan. Udah lama belum bayar nota saya. Satu kali waktu saya tagih Bapak Ibu.
Dia malah nyinggung saya sebagai seorang pendeta, Bapak Ibu. Udah memaki-maki saya. Wah, saya nggak mau ngalah. Saya lawan dia. Bapak Ibu, apa jawaban saya? Ci, lu jangan bawa-bawa soal agama, Ci. Gue juga masih manusia nih. Itu kenyataan Bapak Ibu. Gue masih ada di dunia ini nih. Gue masih punya daging nih. Apakah itu Bapak Ibu? Bukan jemaat biasa loh Bapak Ibu. Ini pendeta nih masih ngomong gitu. Ini kenyataan di hidup saya. Apakah itu Bapak Ibu? Apakah kata-kata itu yang saya harus keluarkan Bapak? Enggak memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Enggak. Menjangkitkan nama Yesus di sana. Harusnya Bapak Ibu waktu orang mengingatkan kita. Kita sadar, oh iya. Kita tuh seorang anak Tuhan. Kita itu anak seorang raja. Ngomongnya gak boleh begitu. Masa ngomongnya, saya masih di dunia belum jadi malaikat. Saya kadang-kadang merenung itu, wah rasanya saya belum sampai tahap memuliakan Tuhan. Bapak. Kata-kata saya itu begitu, bukan menunjukkan seorang yang memuliakan Tuhan. Bapak yang ada ngeliat saya, Yesus ngeliat saya bilang, bagus ya. Bukan ucapan syukur yang kita terima. Orang sudah mengingatkan kita bahwa ngomong itu yang baik. Kamu tuh orang Kristen. Suratan-suratan terbuka dalam hidup kita, orang bisa lihat. Nggak usah ngomong, kita ngelenceng sedikit aja, orang sudah bisa nilai kita Bapak Ibu. Kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen ngomongnya begitu ya? Kok orang Kristen tindakannya begitu ya? Apalagi saya ucapkan Bapak Ibu. Saya malu Bapak Ibu. Saya malu. Saya tidak mencerminkan bahwa Kristus ada dalam hidup saya. Nggak ada yang bisa dicontoh kalau seorang pendeta ngomongnya gitu. Nggak bisa mengendalikan emosi. Nggak bisa mengendalikan amarah Bapak Ibu. Nggak bisa mengendalikan diri Bapak Ibu. Kan ada cara yang lebih baik Bapak Ibu. Daripada saya ngomong, saya masih di dunia ini. Cik, lu jangan bawa-bawa gua seorang pendeta. Gua orang masih di dunia. Waduh. Bagaimana saya mau jadi memenangkan jiwa Bapak Ibu. Kalau kehidupan saya aja nggak jadi cerminan orang. Karakter saya nggak jadi cerminan orang. Perkataan yang ada di mimbar ini tidak sesuai dengan perbuatan saya. Mau dibawa kemana? Bapak Ibu, saya ngomong sama istri saya, tadi aku ngomong sama si Inci itu. Saya sih ngaku salah. Saya salah tuh bang ngomong. Masa ngomongnya gitu ya? Itu untung bukan orang jemaat GBI Citra 2 itu. Kalau jemaat GBI Citra 2 bisa kabur semua jemaat. Pendetanya aja ngomong gitu.
Ya, Bapak Ibu. Perkataan kita dilihat orang melalui perbuatan. Saya yakin di sini semuanya kalau bicara baik-baik. Kalau mau ngomong nggak usah ribut-ribut. Karena jemaat GBI Citra 2 mah orangnya penuh kasih. Orangnya mah penuh panjang sabar. Jangankan dikatain, dicolek aja nggak, kalau itu nggak pernah marah. Kasih tahu, saya sih nggak pernah marah gitu. Itu mah yang begitu mah cuma yang ngomong doang di depan tuh. Di sini mah kalau nggak dapat pelayanan mah nggak pernah marah-marah. Kalau suruh latihan pelayanan juga semangat. Nggak punya ngiri. Nggak ada iri hati di sini. Dia mah pelayanan terus tuh. Dia mah aser terus. Gua nih udah tahunan nggak pernah boro-boro suruh di mimbar. Aser aja nggak pernah nih. Di sini mah nggak ada Bapak Ibu. Di sini nggak ada. Kasih tahu. Itu mah bukan di sini gitu. Kasih tahu sebelah. Itu bukan di sini. Itu di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, perkataan kita selalu dilihat atas perbuatan kita. Selaras enggak perkataan kita dengan perbuatan kita. Kalau perkataan kita A, maka perbuatan kita juga A. Jangan kita berkata A, tapi yang keluar A, B, C, D, sampai Z. Bukan itu yang ditanyakan. A ya A. Iya Bapak Ibu. Kita mau muliakan Allah melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Karena kata Tuhan kita adalah suratan-suratan terbuka di hadapan dunia ini. Orang bisa lihat kita. Orang bisa menilai hidup kita. Orang bisa ngomong hidup kita. Melalui apa? Melalui perkataan kita, perbuatan kita. Kepada orang. Yang kedua apa Bapak Ibu? Memuliakan melalui apa Bapak Ibu? Yang kedua karakter. Saya bacakan ayatnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Bapak Ibu, orang Kristen itu dilihat dari apanya Bapak Ibu? Buahnya. Orang Kristen itu selalu dilihat buahnya. Kalau kita punya kasih, tapi dalam prakteknya tadi, kita tidak mempunyai kasih. Maka karakter kita bukan karakter yang sesuai dengan Kristus. Saya mau bacakan di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20 Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu. Jikalau berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi perselisihan dengan orang Bapak Ibu, orang yang membuat hati Bapak Ibu luka, orang yang membuat Bapak Ibu menjadi menderita, Bapak Ibu tidak mengasihi orang yang bersalah kepada orang itu, Bapak, yang menyakiti Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa saya mengasihi Allah? Kita disebut apa Bapak Ibu? Pendusta.
Kita bilang saya mengasihi kamu, tapi waktu orang itu bersalah kepada kita, nggak ada tuh yang namanya kasih, Bapak Ibu. Nggak ada tuh orang mengatakan, wah ya saya memaafkan apa yang kamu lakukan terhadap saya. Memaafkan, nggak ada Bapak Ibu. Kalau kita tidak, orang yang bersalah kita tidak maafkan, maka kata firman ini, karakter yang pertama itu adalah mengasihi. Maka kita disebut apa? Pendusta. Bagaimana mungkin kita mengatakan, Yesus saya mengasihimu, Yesus saya mengasihimu, Yesus saya mengasihimu. Tapi dalam hidup kita, waktu ada persisian, kita tidak bisa memaafkan Bapak Ibu. Nonsen ya. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Waktu orang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kehidupan kita hancur, berkeping-keping, membuat hidup kita menderita. Kita harus mempunyai karakter mengasihi. Satu dari buah roh mengasihi. Mudah enggak Bapak Ibu? Waktu orang menyakiti kehidupan Bapak Ibu, mudah. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan yang mengajarkan kita. Kasihilah Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang itu, kita tidak mengasihi, maka kita disebut pendusta. Apalagi Bapak Ibu, yang terakhir. Hidup yang taat. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Bapak Ibu, waktu kita melakukan sesuatu dengan kehendak Tuhan. Waktu apa yang diajarkan kepada kita tadi. Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada dalam hidup kita. Kita mau taat itu Bapak Ibu. Kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau praktek Bapak Ibu. Bukan hanya ucapan, tapi kita mau praktek. Kita taat. Taat dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu. Saya undang WL Singer untuk tampil. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu. Hidup dalam kemuliaan adalah menghormati, meninggikan, menyatakan bahwa Allah itu mulia melalui hidup kita. Allah ada dalam hidup kita. Allah ada dalam hidup kita, kita praktekkan. Bahwa Allah itu luar biasa dalam hidup. Kita memuliakan nama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saya Bapak Ibu. Matthew tolong. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ini pabrik saya Bapak Ibu. Di tahun 2024. Ini pabrik saya kebakaran habis rata. Rata habis. Saya mau menyaksikan Bapak Ibu. Dalam segala hal, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kebakaran ini Bapak Ibu.
Saya rasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Kadang kalau malam itu bisa bangun. Apa yang hilang dalam hidup saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi begitulah, ada dalam hidup saya. Satu kali Bapak Ibu saya ngomong sama istri saya, karena hari itu udah beberapa hari mengalami itu ya Bapak Ibu. Saya katakan nama istri saya, Ma, saya kok merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Tapi saya tidak tahu apa yang hilang. Terus kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama suami istri, berdoa kepada Tuhan. Di akhir doa itu Bapak Ibu, saya cuma mengucapkan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya tidak tahu. Tapi kata-kata itu, biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau sampai habis ini, saya yakin itu karena juga Tuhan. Maksudnya Tuhan izinkan itu. Saya hanya memuliakan nama Tuhan. Kalau orang-orang tanya bagaimana kondisinya, puji Tuhan. Dalam kondisi gini kita berkata puji Tuhan. Sambil tersenyum Bapak Ibu. Puji Tuhan, habis. Apakah saya komplain sama Tuhan? Kok Tuhan gitu amat sih? Saya hamba-Mu. Saya sudah bekerja bagi pelayanan. Tapi enggak, saya tidak mengomong itu. Karena doa saya terakhir. Biar kehendak-Mu yang jadi. Memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Pabrik saya sudah jalan 1 Januari 2006 sudah produksi kembali. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah kehidupan Bapak Ibu hancur seperti ini? Apa yang Bapak Ibu hadapi? Apakah hancur seperti ini? Sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Yesus itu baik. Kalau saya ada hari ini Bapak Ibu, saya masih bisa bersyukur sama Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Siang ini Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Kekecewaan Bapak Ibu. Kemarahan Bapak Ibu. Tersinggungan Bapak Ibu dengan seseorang. Membuat Bapak Ibu hancur. Entah dalam kehidupan Bapak Ibu. Entah dalam segala hal yang Bapak Ibu hadapi. Maukah kita katakan, Yesus itu tetap baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia Yesus luar biasa. Makasih Bapak. Makasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian.
menghadapi hal ini, kita mau katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak makasih buat siang hari ini. Biar apa yang hamba sampaikan, itulah pengalaman hamba bersama dengan Engkau. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan dalam hidup hamba. Pengalaman yang sangat luar biasa. Menambah iman hamba Bapak. Menambah iman hamba Bapak. Wah, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau satu-satunya dalam hidup hamba. Dan hamba yakin pagi siang hari ini jemaat yang hadir juga mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup. Engkaulah Raja dalam hidup. Engkaulah Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan yang diberkati. Pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Ya, sambil dilihat saudara kiri kanannya dan ditepuk pundaknya, katakan, biarlah hidupmu memuliakan Tuhanmu. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat karakter, lewat hidup yang taat kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Edi Mardianto sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Ya, kita akan lihat breaking news sebelum kita pulang pada siang hari ini. Ada kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku, Roh Kudus dalamku. Tak henti ku berharap, tak letih ku melangkah, tertuju hanya pada janjimu, oh Tuhan. Bukan tentangku namun tentangmu, ini laguku hanya untukmu. Takkan gentar, takkan goyah, sebab kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan ragu, takkan takut, sebab kau selalu menuntunku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Puji Tuhan, terima kasih tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada siang hari ini. Beberapa hal yang perlu saya tekankan, yaitu yang pertama, ada ibadah RPBI pada sore hari nanti jam 3:30, ya, di mana akan dilayani oleh PDP Putra Tarigan dengan tema Build Different. Ya, jadi pada hari Minggu sore hari nanti akan ada ibadah RPBI, lalu minggu depannya nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji, Bapak Gembala, dengan tema kebenaran yang membebaskan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu memiliki putra-putri, mendorong untuk hadir dalam ibadah remaja pemuda Bethel Indonesia yang diadakan setiap minggu jam 3:30 sore. Nah, lalu yang kedua, ibadah WBI, di mana WBI akan merayakan ulang tahun yang ke-28. Yeay. Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus jam 2 siang, ya, dengan tema Unshakable Beauty, ya.
Acara ini akan dimeriahkan dengan berbagai perform ya. Akan ada aneka ragam makanan juga yang menarik. Dan juga ada door prize yang pasti yang akan memberkati setiap para wanita-wanita yang akan hadir pada ibadah ulang tahun WBI pada hari Sabtu nanti. Ya, jadi mari mengundang semua wanita di tempat ini untuk bisa hadir dalam ibadah ulang tahun WBI pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus jam 2 siang. Ya. Lalu selanjutnya Pria Battle mengundang setiap para pria untuk hadir dalam acara Pria Battle dengan tema Rebuilding My Church. Peran pria untuk membangun ulang gerejanya pada hari Senin 20 Juli 2026 esok malam jam 8. Ya, jadi jam 8 malam di tempat ini Gereja Battle Citra 2 di ruang Abi ya, dengan pembicara Dr. Randy Sung Ju ya dari Amerika ya. Jadi mari para pria-pria di tempat ini untuk bisa hadir dalam acara Pria Battle pada esok malam jam 8. Ya, siapa kita? Siapa kita? Pria Battle Indonesia. Ya, gaspol ya, besok ya jam 8 malam, oke? Ya, haleluya, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari sebelumnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita siapkan, Bapak Ibu bisa scan QR yang ada di depan layar monitor atau di depan kursi, atau Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop persembahan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat segala anugerah-Mu ya Bapak yang boleh kami nikmati Tuhan di dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu di rumah-Mu ya Bapak. Biar setiap apapun yang kami bawa kami persembahkan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terlebih Tuhan lewat persembahan yang akan kami kembalikan Tuhan. Biar kami bawa yang terbaik bagi Raja kami, bagi Tuhan kami, Yesus yang hidup di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berikan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala, bagi yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau sudah menyatakan isi hati Tuhan untuk kami mau terus Tuhan memuliakan Tuhan. Melalui perkataan, melalui perbuatan kami, melalui Tuhan karakter kami dan melalui hidup yang taat kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Pak Edi di dalam keluarga, dalam usaha, di dalam apapun Tuhan Kau berkati. Berikan hikmat senantiasa sehingga hamba-Mu bersama dengan keluarga semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat. Menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman Tuhan ini akan terus berbicara dalam hidup kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Bahwa kami adalah orang yang takut akan Tuhan. Memuliakan Tuhan dimanapun kami ada.
Kami menunjukkan Kristus nyata dalam hidup kami. Orang boleh melihat Yesus yang hidup melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yang lemah kami percaya sudah dikuatkan. Kami yang sakit kami percaya oleh bilur Yesus. Hari ini juga kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya apapun persoalan kami. Di sana sini Tuhan ada badai kehidupan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memelihara kami. Itu sebabnya kami tidak pernah tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Karena kami tahu kalau hidupmu diberikan kepada kami, maka segala sesuatu pastinya Tuhan kau pelihara kami. Terpuji namamu semua pelayan Tuhan dalam bidang apapun. Tuhan mereka mendedikasikan hidup mereka buat Tuhan. Engkau juga memberkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya penyertaan Allah yang sempurna turun atas kami semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Seraya engkau menadahkan tanganmu, tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Segala berkat Allah, kelimpahan Allah. Apa yang bahkan belum pernah engkau dengar, engkau lihat dari melalui mata jasmanimu. Itu yang Tuhan akan sediakan ketika engkau takut akan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Diberkati rumah tanggamu, engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkati apapun yang kau kerjakan lewat usaha pekerjaanmu, rumah tangga Tuhan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa keluar masukmu diberkati Tuhan. Senantiasa melimpahkan dengan rahmat anugerahnya. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Happy Sunday, Jemaat GBI Citra Garden 2.